Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Perpus Waalaikumsalam. UGM. Jumpa lagi di segmen Perpustakaan Menyapa yang hadir setiap Jumat pukul 13.30 sampai dengan pukul 14 tentunya melalui live Instagramnya Perpustakaan UGM. Nah, di segmen kali ini kita akan ngebahas mengenai layanan onsite dan juga layanan daring yang masih diberlakukan di Perpustakaan UGM. Ini kita akan ngebahas lebih detail tentang layanan ETD dan juga layanan peminjaman buku. Nah, baik, sebelumnya saya informasikan dulu buat Sobat Perpus yang ingin bertanya tentang topik siang hari ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, akan ada door prize yang menarik seperti biasa, yaitu satu buah tumbler dan juga satu buah flash disk. Nah, siang ini sudah bergabung bersama kita Bapak Sarwono SIP MA selaku Koordinator Layanan ETD Perpustakaan UGM, kemudian Ibu Rini Iswandari SIP selaku Koordinator Layanan Peminjaman dan Pengembalian Perpustakaan UGM. Selamat siang Bu Rini dan Pak Sarwono. Selamat siang Mbak Dini, Mbak Rini. Salam sehat ya. Sehat ya, selalu semangat. Ya. Kayaknya ini udah siap banget buat menyapa Sobat Perpus semua. Kita mulai aja dari Ibu Rini Iswandari yang akan menyampaikan tentang layanan peminjaman dan pengembalian di fase adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Perpus sekalian, selamat siang. Salam sehat selalu. Secara umum, layanan onsite Perpustakaan UGM dibuka mulai 3 Agustus 2020, meliputi layanan WEW, layanan helpdesk, kemudian referensi dan berkala, kemudian layanan sirkulasi. Selanjutnya ada juga layanan elektronik tesis disertasi, layanan koleksi karya ilmiah, koleksi langka, dan tentu saja ruang belajar di lantai 3 dan lantai 4. Kemudian layanan onsite menika khusus diperuntukkan bagi sivitas akademika UGM ya, dengan syarat mengisi form kunjungan di ugm.id/pengunjung terlebih dahulu sebelum kita melakukan kunjungan. Selanjutnya untuk layanan peminjaman atau layanan sirkulasi, ini Sobat Perpus yang akan mengembalikan buku saja, itu tanpa bermaksud untuk tinggal beberapa saat di perpustakaan, ini bisa langsung datang tanpa mengisi form di Google Form dulu, dan bisa langsung datang ke ruang sirkulasi. Kemudian bagi yang akan meminjam, ini bisa ditempuh dengan dua prosedur, yaitu prosedur yang sejak awal pandemi diberlakukan, yaitu online, yaitu dengan request judul dan lain-lain yang diperlukan itu ke email yang sudah ditunjuk. Kemudian yang kedua dengan prosedur onsite, itu datang langsung ke perpustakaan UGM dengan mengisi form di ugm.id seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian terkait jumlah maksimal peminjaman dan lama pinjam itu masih tetap diberlakukan sama seperti sebelum masa pandemi. Untuk selanjutnya untuk denda itu selama masa pandemi terhitung mulai 16 Maret 2020 itu bagi mereka yang terkena denda itu bisa bebas. Selanjutnya info terbaru, akan dibuka perpanjangan layanan perpustakaan UGM per 5 Oktober 2020, yaitu perpanjangan selama 2 jam.
mulai pukul 4 sore sampai dengan 6 sore atau pukul 16 sampai pukul 18. Kemudian untuk hari Sabtu itu pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang. Bapak Ibu Sobat Perpustakaan sekalian yang kami hormati, demikian sebagai awal dari Perpustakaan Menyapa siang ini. Mungkin nanti ada pertanyaan, monggo silahkan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Demikian Mbak Dini, waktu saya kembalikan. Terima kasih Mbak Rini atas penjelasan informasinya mengenai layanan pengembalian dan peminjaman yang saat ini sudah berlaku di layanan onsetnya Perpustakaan UGM. Buat Sobat Perpus yang sudah pengen banget ke kampus, sudah kangen banget dengan Perpustakaan UGM, info menarik nih buat kalian, karena Perpustakaan UGM sudah membuka layanan onset mulai awal bulan Agustus ini. Kemudian kita akan ngebahas mengenai layanan ETD yang akan disampaikan oleh Bapak Sarwono SIPI, MA. Dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Perpus yang berbahagia, sehat semuanya, sehat dan tetap bahagia ya. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang layanan ETD, layanan elektronik tesis disertasi selama masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Ada dua jenis layanan. Yang pertama adalah layanan onsite atau layanan Anda, para Sobat Perpus, bisa berkunjung ke ruangan kami, ruangan ETD. Dengan cara tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Rini, bahwa Sobat Perpus harapannya bisa datang tetapi melakukan booking room dulu, melakukan pemesanan tempat dulu di UGM ID/pengunjung lib. Ya. Nah, nanti silakan Anda booking sesuai hari yang Anda inginkan ya, di sana. Ya. Kemudian hal yang perlu kami sampaikan bahwa jumlah pengunjung pemustaka di ruangan kami, ruangan ETD itu kita batasi maksimal 20 pemustaka setiap harinya. Jadi silakan Anda manfaatkan ya, karena dulu sebelum masa pandemi luar biasa, bahkan mungkin lebih dari 100 orang ya, tetapi saat ini kita batasi 20 orang saja. Ya. Kemudian setelah Anda datang ke ruangan ETD, Anda harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perpustakaan. Yang pertama bahwa Anda, halo, suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Oke. Anda harus lakukan cuci tangan dulu dengan sabun yang sudah kita sediakan di depan pintu masuk Perpustakaan UGM. Kemudian Anda akan dicek dulu suhu tubuh Anda. Ya. Jika melebihi yang ditentukan, maka Anda tidak diperkenankan untuk masuk ke Perpustakaan UGM. Dan Anda juga harus memakai masker selama di dalam. Nah, mungkin ada pertanyaan ini, kenapa para saya dan Mbak Dini nggak pakai masker ya? Ini masing-masing karena di ruangan tersendiri. Ya. Halo, bisa didengar? Ya. Oke. Kemudian Anda di dalam ruangan ETD juga harus jaga jarak. Sebelum Anda menggunakan komputer, Anda Sobat Perpus tulis nama di buku yang kita sediakan di pengunjung seperti biasa. Kemudian Anda boleh bebas memilih komputer yang kita sediakan sejumlah 20. Anda boleh memilih di antara 20 itu. Kita sudah sediakan kursi-kursi di komputer yang tersedia. Ya. Anda boleh memilih di sana. Ya. Kemudian tetap jaga dan jangan bersentuhan fisik. Ya. Jangan sampai kemudian karena datanya bersama teman atau ketemu teman di ruangan kemudian cipika-cipiki pelukan dan sebagainya, mohon itu dihindari karena ini untuk protokol kesehatan yang kita terapkan. Kemudian harapannya juga Anda bawa alat sholat sendiri, bawa makan minum sendiri. Ini untuk layanan onsite di Perpustakaan UGM khususnya ETD. Yang kedua, Perpus yang berbahagia, kami di ETD juga ada layanan daring, layanan online. Jadi ini juga dikhususkan untuk sivitas akademika Jamada. Dengan demikian, Sobat Perpus yang bukan sivitas akademika UGM belum dapat kami layani, baik onsite maupun secara daring. Jika Anda, Sobat Perpus, ingin mendapatkan layanan daring, silahkan
Anda akses melalui webnya Perpustakaan UGM, layanan sirkulasi, ETD dan sebagainya bisa pilih di sana. Ya. Kirimkan email ke email yang tersedia, layanan.lib@ugm.acid. Ya. Kemudian lampirkan scan KTM saudara atau foto KTM, juga surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan file yang didapatkan. Ya. Dan yang penting lagi gunakan akun email UGM saudara, ya. Jangan menggunakan akun yang lain. Dan kami memberikan kuota maksimal untuk permintaan file ETD adalah 8 judul, 8 file. Ya. Dan saran dari kami, silahkan Sobat Perpus dalam mengajukannya secara bertahap, mungkin 2 judul dulu, 2 judul dibaca dulu, dihabiskan, ya, dinikmati dulu, ya. Kemudian minta lagi, jangan sampai minta langsung 8, ya. Karena apa? Karena itu akan memperlambat pelayanan, karena memerlukan download yang cukup lama. Juga kemudian belajar di pengalaman beberapa waktu yang lalu ada seorang aktivitas akademika, mahasiswa, yang kemudian meminta 8 langsung dan kita penuhi, tetapi kemudian beberapa saat kemudian beliau itu minta lagi karena dengan alasan ganti topik penelitian. Nah, ini kan memerlukan waktu yang lebih panjang karena kami harus klarifikasi, cek dulu apakah betul memang oleh dosen pembimbing itu diminta untuk ganti topik. Nah, demikian ya, jadi makanya Anda sampaikan permohonan itu secara bertahap. Nah, kemudian pertanyaan, apakah kalau di ruang ETD ketika Anda onsite itu bisa minta file? Tidak bisa. Jadi kalau mau minta file silakan secara online, secara email, biar ada rekapannya tercatat dengan jelas. Saya kira demikian dulu Mbak Dini, nanti kalau ada waktu bisa disambung lagi dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarwono yang sudah memberikan penjelasan tentang layanan online maupun onsite di ETD Perpustakaan UGM. Nah, buat Sobat Perpus nih, yang pengen ngajuin judul-judul skripsi, tesis, disertasi, kalian bisa melalui email layanan.lib@ugm.acid. Tentunya harus secara bertahap ya, biar prosesnya juga cepat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih Mbak Rini. Tadi link untuk registrasi itu apa ya Mbak Rini ya? Link untuk registrasi booking room. Ya. Ini pertanyaan dari Mas Mbak Bibam Kety. Halo, booking Ya. untuk registrasi room. Link untuk booking room. Itu bisa ke ugm.id/pengunjung lib atau bisa ke lib.ugm.ac.id. Nanti bisa pilih bantuan. Di situ nanti tinggal pilih. Ada macam-macam, silakan pilih salah satu yang diperlukan. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Rini atas penjelasannya. Kami. Kemudian ini ada pertanyaan dari altea.id. Apakah perpustakaan pusat untuk layanan sudah ada untuk layanan editing bahasa untuk publikasi jurnal? Apakah perpustakaan pusat ada layanan editing bahasa untuk publikasi jurnal? Mungkin bisa dibantu menjawab Pak Sarwono atau Mbak Rini? Monggo Pak Sarwono. Saya. Layanan editing bahasa untuk publikasi jurnal. Setahu saya secara resmi belum ada ya layanan itu, tapi Anda bisa datang ke Perpus, bisa ada di sini ya, bisa melakukan editing jurnal, nanti bisa ketemu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya bisa datang saja ke Perpus, nanti akan kita arahkan ke siapa yang mampu untuk melakukan editing. Di sini kita punya pakar-pakar untuk penulisan jurnal ya. Ada Pak Sri Junandi, ada Pak Ida Fajar, ada Mbak Vera dan sebagainya. Nah, nanti bisa Anda rebukan dengan beliau-beliau, nanti bisa kita arahkan ke. Saya kira demikian Mbak. Nanti. Terima kasih Pak Sarwono atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Mariatun. Apakah permintaan file ETD terbatas untuk Sivitas Akademika UGM? Gimana nih Pak Sarwono? Untuk layanan ETD terbatas ini?
Hanya untuk Oke, terima Sivitas kasih. Akademika UGM saja ya Pak ya? Ya, terima kasih Mbak Mariatun ya. Mariatun, ya. Oke, Mbak Mariatun. Memang selama masa adaptasi kebiasaan baru ini, layanan ETD kita khususkan untuk Sivitas Akademika UGM. Baik layanan onsite maupun layanan daring permintaan file itu khusus Sivitas Akademika UGM. Itu pun kita batasi hanya maksimal 8, gitu. Jadi tidak kemudian minta lebih banyak, saat ini belum diperkenankan, belum boleh. Gitu. Nah, artinya yang non UGM mohon maaf belum bisa kita layani terlebih dahulu. Makatan Mbak, monggo. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Aninda untuk Pak Sarwono nih ya. Untuk mengirimkan email terkait file skripsi atau tesis, apakah ada format tertentu, Pak? Oh, pengiriman permohonannya maksudnya ya? Iya. Ini dari Mbak Aninda. Tidak ada, cuma ya secara normatif saja Sobat Perpus bisa mengajukan permintaan, kemudian yang penting bahwa kemudian dilampiri scan KTM, kemudian juga surat pernyataan. Nah, surat pernyataan akan Anda dapatkan ketika Anda mengirimkan pertama kali, ya, nanti akan kita kirimkan balik untuk diisi dan Anda tanda tangani, kirimkan kembali ke kami. Nah, penting itu gunakan akun email UGM, scan KTM maupun foto KTM ya, kemudian surat pernyataan dan ditandatangani, tidak perlu bermeterai. Nah, selama ini memang bermacam-macam. Tidak bermeterai ya Pak ya? Ya, tidak perlu bermeterai ya. Ya. Kemudian selama ini pengalaman ada yang hanya mengirimkan scan KTM saja tanpa ada pengantar, nah, sehingga kami kebingungan ini maksudnya apa gitu ya. Karena tidak ada surat pernyataan, tidak ada permohonan, hanya mengirimkan scan KTM saja. Kemudian nanti ngirim di email yang lain berikutnya ngirim lagi surat pernyataan. Nah, Anda jadi email saja gitu. Nah, begitu ya, bisa dipahami. Ya. Nah nih ya buat Sobat Perpus yang mau ngirim permohonan untuk layanan ETD, kalian mesti melampirkan scan KTM atau foto KTM, kemudian lampirin form pernyataan yang nanti didapat dari email. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Metka Twin, ditujukan untuk Mbak Rini nih. Untuk penambahan jam layanan bulan depan, apa aja layanan yang bisa diakses nih Mbak Rini? Oke. Baik, dari Mbak Aninda. Mbak Metka. Oh, Mbak Meta, maaf. Metka Twin. Metka ya. Ya, untuk tambahan jam layanan yang akan diberlakukan mulai tanggal 5 Oktober besok. Ini untuk layanan yang bisa diakses yaitu seperti biasa, yaitu WOW yang di L1 lantai 1 ya. Kemudian helpdesk, layanan koleksi referensi dan terbitan berkala, kemudian layanan sirkulasi, kemudian layanan ETD, KKI, serta layanan ruang belajar di lantai 3 dan lantai 4. Seperti biasa layanan yang pagi hari. Demikian. Terima kasih Mbak Rini atas penjelasannya. Ya, monggo. Kemudian ini dari Mbak Yolanda Pertiwi, buat Pak Sarwono nih. Apakah ada batasan maksimal kunjungan bagi mahasiswa di ruang ETD? Misal seminggu hanya boleh 2 kali atau berapa kali? Silakan Pak. Secara umum tidak kita batasi, yang penting satu hari itu 20 pemustaka. Oke. Namun demikian tergantung apakah nanti sehari itu penuh atau tidak. Tetapi harapannya Sobat Perpus juga memikirkan teman-teman yang lain, karena kan ada pembatasan jumlah pengunjung ya, sehingga kan jumlah pengunjung sangat terbatas, hanya 20 orang. Kalau misalnya 20 orang itu memikirkan dirinya sendiri, dia akan booking terus-terusan. Ya. Padahal kan tadi mahasiswa UGM ribuan, jadi mari kita dengan Sobat Perpus yang lain, dengan Sivitas Akademika yang lain, karena sama-sama membutuhkan. Jadi silahkan kita munculkan rasa berbagi kita sama mahasiswa UGM, sama Sivitas Akademika UGM. Demikian Mbak Dini. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Sarwono. Kemudian, bentar ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayaknya belum ada.
Oh ya nih, buat Mbak Rini nih, yang selama ini sering banget jadi pertanyaan di email mengenai yang denda selalu berjalan terus gitu gimana ya Mbak Rini ya? Oke, ini mengenai denda yang katanya per 16 Maret 2020 atau mulainya masa pandemi itu bebas. Tapi kenapa di sistem di Sipus ini jalan terus sampai berjuta-juta ya? Iya, sering banget itu pertanyaannya seperti itu. Bikin takut sebenarnya. Jadi bisa cukup buat beli motor katanya. Ya, oke. Ini memang di sistem ini masih berjalan terus dan sampai pandemi berakhir pun nanti saya kira tidak dihentikan ya, tidak berhenti, tidak bisa dihentikan. Nah, tapi jangan khawatir karena nanti pada saat Anda mengembalikan buku ini denda per 16 Agustus tidak akan diperhitungkan. Jadi yang harus ditanggung menjadi tanggungan Anda itu denda yang sebelum 16 Maret seperti itu. Oke, ya. Monggo. Ya, nah buat Sobat Perpus nih, jadi Sobat Perpus tuh nggak perlu khawatir walaupun dendanya tetap berjalan di sistem, tapi sebenarnya ada pemutihan denda, jadi tidak perlu membayar denda tersebut. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari ini, siapa nih? Bisa lihat tesis nggak ya? Bisa lihat tesis nggak sih Pak? Gimana nih Pak Sarono? Pertanyaan singkat padat jelas. Bisa lihat tesis nggak sih? Dari Bung Ron. Jawabannya tetap ya, bisa. Silakan Anda datang ke UGM dengan tadi booking room dulu, kemudian ikuti protokol kesehatan, ikuti prosedur yang ada. Kalau Anda aktivitas akademik UGM ya silakan nanti bisa lihat di ruang tesis, di ruang TD. Tapi kalau mau minta file, minta judul-judul dikirimkan, bisa minta melalui email. Nah, demikian Mbak. Bisa jadi Bung Ror dari Bung Ror. Bentar. Oh iya nih Pak Sarwono, dari beberapa pertanyaan yang masuk nih, kira-kira kalau ngajuin layanan online ETD itu butuh berapa lama sih kita menunggunya itu biar cepat? Karena banyak sekali Sobat Perpus yang bertanya-tanya kok belum dibalas, kok belum ada follow up-nya, gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kami tim ETD itu berusaha secepat mungkin merespon yang masuk. Namun demikian, kadang-kadang tergantung dari jumlah email yang masuk. Misalnya satu hari pernah sampai hampir 200 yang kita layani ya. Ini bisa 1 hari 2 hari selesai. Apalagi kalau satu orang meminta tadi 8 file. Nah, bisa Anda bayangkan waktu kami jam 8 sampai jam 16 bisa berapa orang sebenarnya. Nah, sehingga dengan demikian kalau Anda minta 2 file itu lebih cepat ya. Itu memang tergantung dari jumlah ini yang masuk yang akan kita layani semakin cepat. Bahkan mungkin perlu Sobat ketahui bahwa Mbak Dini ini termasuk tim ETD yang beliau juga demi memberikan pelayanan terbaik untuk Sobat Perpus. Habis subuh beliau sudah aktif online untuk membalas email saudara. Wow. Bahkan malam juga itu. Saya hanya memantau saja gitu. Monggo Mbak Dini. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sarwono. Nah, buat Sobat Perpus, intinya harus bersabar ya, dan pastinya akan dikirim filenya. Tapi karena adanya antrian, jadi kita mengutamakan yang email yang lebih dulu masuk, begitu ya Pak Sarwono ya? Ya, betul. Jadi first in, first out gitu ya Pak? Mengingatkan waktu sampai jam berapa? Oh iya, ini masih ada pertanyaan nggak ya? Nah, buat Sobat Perpus, baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan, kemudian juga karena keterbatasan waktu, maka untuk perpustakaan menyapa kali ini kita akhiri sampai di sini. Kemudian terima kasih juga buat Ibu Rini dan Pak Sarwono yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menyapa Sobat Perpus semua, yang sudah di sela-sela kesibukannya yang luar biasa bisa
menyapa Sobat Perpus semua. Namun sebelum saya tutup, saya akan mengumumkan yang mendapatkan lucky draw pada siang hari ini, yaitu yang pertama Mbak Aninda, kemudian yang kedua Mbak Metka Tuin. Masing-masing akan mendapatkan satu buah, untuk Mbak Aninda mendapatkan satu buah flash disk, kemudian Mbak Metka mendapatkan satu buah tumbler. Nah, selamat ya buat yang sudah beruntung ngedapetin door prize pada siang hari ini. Baik, Sobat Perpus, selesai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini di segmen Perpustakaan Menyapa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di segmen berikutnya tentunya dengan info-info terupdate dari Perpustakaan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.